kalau nilainya C nih bisa nggak sih dapat beasiswa luar negeri gitu? Bisa dong. Jangan putus asa gitu. Karena aku salah satunya. Itu yang selalu bilang juga ke teman-teman aku sama aku ya, kayak ya udah kerjain sambil nangis aja nggak apa, yang penting kelar gitu kan. Benar ya? Iya. Kelar, ya kan, Kelar, kelar. gitu kan. Iya. Kalau nilai C itu nggak bisa C ya, cum laut ya, nggak bisa umlaut ya. Oke, welcome to iBook, di mana pertanyaan seputar dunia perkuliahan yang out of the box akan kami godok dengan jawaban yang menohok. Boleh. Oke, jadi di sini kita mau jawabin pertanyaan atau keluh kesah dari mahasiswa IBI khususnya yang udah kita kumpulkan lewat iBox gitu, dan bakalan dijawab oleh bintang tamu kita. Jadi sebelumnya selamat datang kakak-kakak, Kak TM, Kak Jasmine gitu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia perkuliahan. Jadi karena tak kenal maka tak sayang, saya mau kenalan dulu nih Kak. Yang pertama adalah Kak Tuku Muhammad Nazif Syauqi. Oke, selanjutnya ini ada Kak Jasmine Rahma Ambarwati. Perkenalan singkat boleh? Jadi halo semua teman-teman IBI yang lagi nonton ya. Kenalin, mungkin juga udah dikenalin ya sama ini moderator kita ya. Namaku Jasmine Rahma Ambarwati, biasa dipanggil Jasmine, dari Bisnis Islam angkatan 2019. Dan ya seperti yang disampaikan, alhamdulillah aku pada semester 6 kemarin sempat diberikan rezeki lah gitu ya, berupa kesempatan untuk exchange selama 1 semester di Sabancı University di Turki. Dan kalau kesibukan sekarang sih aku lagi masih ngambil matkul ya. Terus juga aku lagi jadi volunteer teacher. Terus juga aku selain itu jadi content writer, freelance content writer di perusahaan Halal Trip. Oke, kita lanjut mungkin ke Bang Tuku Muhammad Nazif. Boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Tuku Muhammad Nazif Syauqi. Gue adalah mahasiswa Bisnis Islam 2022. Dan seperti yang tadi udah disebutin sama moderator, alhamdulillah kemarin semester pertama gue diberikan kemudahan lah dalam belajar, dan alhamdulillah mencapai di high GPA untuk Bisnis Islam 2022. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kira-kira dari kakak berdua nih pernah ngerasain males gitu kan, awal-awal maba gitu kan pasti males kadang suka sedih atau enggak kurang pas ujian tuh kurang maksimal, tak UTS, tak UAS kayak gitu sih. Ada gimana cara ngilangin rasa malas gitu, rasa deadlineer kayak buru-buru kayak gitu. Makan nih. Gimana Bang Tuku? Justru bagi gue sendiri semester awal tuh bukannya malah malas, tapi malah gue lagi rajin-rajinnya untuk malah di semester pertama ini, karena mungkin lingkungan baru kali ya. Itu yang membuat kayak wah, gue harus mencapai hal yang baru juga. Jadi gue semangat belajarnya, gue belajar lebih rutin lah gitu. Oke. Kalau dari Kak Jasmine? Kalau aku malah kebalikan dan sebenarnya pas maba itu adalah waktunya untuk foto-foto, main-main ya, networking ya. Kalau aku lebih fokusnya ke situ. Cuman mungkin kalau yang selama ini aku alamin, kalau males ya solusinya atau gimana? Iya, solusinya. Solusinya mungkin untuk teman-teman yang tipe yang overthinker kayak aku tuh semakin banyak kegiatan nih, misalkan mulai tugas banyak, berarti aku harus mulai ngelis kalau aku tipenya. Jadi aku list, jadi aku masukin di Google Calendar, let's say, bisa pakai Notion ya, mungkin teman-teman itu mulai ya udah tulis aja misalkan tugas-tugasnya apa aja tiap mata kuliah, terus juga nanti mungkin dimasukin deadline-nya kapan, jadi itu bisa ada reminder-nya gitu. Oke. Aku tipe yang overthinker, jadi kalau udah overthinker berantakan gitu ya, terus malah jadi demot, jadi males. Nah itu salah satu solusinya sih. Oke, mantap nih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari teman kita nih. Aku galau nih minta motivasinya dong biar lebih semangat belajarnya gitu. Gimana tuh? Motivasi semangat belajar gimana? Kalau misalkan dari saya nih ya, biar motivasi semangat belajar tuh pertama ngelihat teman-teman yang nilai bagus tuh, aduh, jadi gitu kan, terpacu Cok, langsung gitu kan, teman-teman nilainya bagus, udah gitu
biasanya kalau lagi nongkrong nilai berapa gitu, udah keluar nilai belum gitu kan. Ini obrolan anak FE banget ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau dari saya kayak gitu. Cuma kalau dari KTM gimana nih? Kalau gue sendiri, yang pertama gue kalau gue lagi demo, itu gue ngebiarin diri gue untuk istirahat. Oke. Tapi jangan sampai istirahat itu jadi alasan gitu. Terus-terusan ya. Jangan terus-terusan, malah nggak belajar doang. Sama ini cara gue mungkin aneh ya, tapi kalau gue lagi malas belajar, gue kayak suka nonton YouTube gitu orang-orang belajar. Itu gue jadi termotivasi gue jadi mau belajar gitu loh. Iya. Bisa. Bisa begitu ya? Bisa. Terinfluence ya mungkin ya. Itu bermanfaat, bisa dicoba aja. Buat teman-teman lain juga mungkin bisa dicoba cara itu. Iya, saya coba nanti ya. Ini testimoni nanti ya, testimoni. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ditonton Oke, aja. siap. Nah, kalau dari Kak Jasmine, gimana Kak? Mungkin motivasinya ini yang bagi buat teman-teman yang tahun akhir ya, ini tuh udah tinggal skripsi tuh rasanya kayak mau berhenti di skripsi tuh. Males gitu ya. Ini dari ibu aku sih sebenarnya. Ya kalau udah mulai demot-demot gitu ya, ya kita mikirnya tuh jangan sampai kita keterima nih. Misalkan kita usaha buat SNM, kita usaha buat SBM, terus udah masuk terus demot terus sia-sia gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja gitu, jangan dibawa stres. Emang lingkungan FE itu aku nggak bisa bohong, anak-anaknya ambis, individualis. Tapi kita lihat sisi baiknya gitu loh. Kita jadi nggak males-malesan gitu, dan itu jangan jadi alasan gitu. Nah jangan sampai mata kuliah yang sudah dijalani selama ini ya, misalnya berapa SKS sudah dijalani, terus kita tuh demot aja gitu loh, di tempat doang gitu. Jalanin aja, mungkin nggak luar biasa ya, mungkin kayak teman-teman kita yang ada yang ikut olim dan segala macam ya be the best version of you gitu loh, menurut aku itu sih. Gitu. Semangat aja. Karena memang benar sih kata Jerome Paul itu. Ada satu quote dari Jerome Paul itu, jalanin aja dulu, mau ngeluh nggak apa-apa, tapi jalanin, ntar ujung-ujungnya selesai kok, kayak gitu kan. Iya. Itu yang selalu bilang juga ke teman-teman aku sama aku ya, kayak ya udah kerjain sambil nangis aja nggak apa, yang penting kelar gitu kan. Benar ya? Iya. Kelar kelar gitu kan. Iya. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih, ada yang nanya juga nih. Minta tips dari kakak-kakak IAIBI yang udah lolos beasiswa ke luar negeri. Hehehe. Apa aja sih hal penting yang harus disiapin dari sekarang? Terus, better buat daftar di tahun kedua atau tahun ketiga? Oke, ini pertanyaan untuk aku berarti ya. Iya. Mungkin kalau ini nggak cuma untuk exchange sebenarnya. Jadi untuk international opportunities lain, yang pertama tuh harus ngelakuin banyak riset sebenarnya. Jadi jadi sepengalaman aku, karena aku sebenarnya apply itu bukan cuma Erasmus waktu itu, bahkan setelah aku dapet Erasmus aku nyoba lagi sebenarnya. Dan itu memang tiap opportunities, international opportunities itu requirements-nya beda-beda, kebutuhan dokumennya tuh beda-beda gitu. Selain dokumen juga misalkan tahap-tahapnya tuh juga beda gitu. Bahkan misalkan waktu itu aku apply ke Waseda ya, aku sempat pertama sebelum keterima ke Erasmus itu aku apply untuk Waseda, dan misalkan requirements-nya di International Office UI itu misalkan apply-nya tuh pakai sertifikat bahasa Inggris TOEFL ITP bisa gitu semua, ternyata enggak gitu. Jadi di Waseda tuh yang bisa pakai TOEFL ITP itu cuma buat fakultas commerce gitu, dan tentunya bisnis gitu ya. Jadi memang beda-beda gitu requirements-nya, dan itu emang harus banyak riset, karena kalau udah salah di dokumen itu udah gak bisa lanjut gitu menurut aku. Mau ke step wawancara itu nggak bisa juga gitu kan, dan itu fatal sebenarnya. Jadi harus banyak riset, lihat dokumen apa aja yang dibutuhin, dan butuh planning timeline. Oke. Timeline, karena kan apalagi buat teman-teman yang misalkan mau dadakan ya, karena aku tipe yang waktu itu dadakan gitu daftarnya, kayak waktu itu bahkan aku tes TOEFL ITP tuh H-1 UTS. Waduh. Jadi aku gak sempet latihan, aku latihan cuma sehari 2 hari waktu itu langsung ujian gitu kan, karena aku belum belajar buat tes. Nah jadi memang harus di planning, semakin baik planningnya menurut aku sih ya semakin tinggi ya potensi untuk keterimanya gitu, karena udah benar-benar siap gitu kan. Jadi ya planning itu sih. Ya planning, riset juga ya kan. Tuh nah, better daftar di tahun keberapa nih? Kedua, ketiga? Atau gimana? Apa sesiapnya kita aja? Balik ke planning masing-masing. Cuma sebenarnya kalau aku lebih ke, aku sih rekomendasinya tahun ketiga, karena
possibilities-nya tuh lebih tinggi dari yang aku lihat ya, karena Oke, kalian oke. tuh pengalaman kuliahnya udah banyak gitu kan, ada yang mungkin udah internship, ada yang udah ikut lomba-lomba dan segala macam. Pokoknya ya CV-nya, portofolio tuh udah bagus gitu loh, ya kan? Yap. Itu. Tapi sebenarnya ada juga sih kalau misalkan beasiswa yang mungkin khusus untuk tahun kedua doang, gitu. Atau ada yang khusus untuk tahun ketiga doang. Jadi setelah riset itu ya kalian masukinlah ke planning akademik kalian gitu sih. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir nih Kak. Pertanyaan yang terakhir ialah kalau nilainya C ini bisa nggak sih dapat beasiswa luar negeri gitu? Bisa dong, jangan putus asa gitu. Karena aku Iya. salah satunya. Ya paling yang nggak bisa kalau nilai C itu yang nggak bisa C ya, cum laude ya, nggak bisa cum laude ya, nggak bisa cum laude. Paling kayak itu doang sih. Iya. Soalnya ya kalau kalian pernah ngulang, ya aku tidak memaksa kalian untuk mengulang ya. Gitu, aku tidak mendukung kegiatan tersebut. Gitu. Iya, iya. Cuman jangan putus asa kalau misalkan pengen exchange, pengen dapat international exposure dan opportunities, terus kalian pernah ngulang, punya dapat nilai C, terus kayak langsung patah semangat tuh jangan, karena ya bisa aja Bisa, gitu, ya. bisa aja. Salah satunya ada aku contohnya gitu ya. Itu usaha. Yang penting usaha. Dan benar, kalau benar. misalkan nih kalian tahu ya nilai kalian jelek, nah kalian tuh cari apa sih, kan requirement-nya nggak cuma nilai doang kan. Ya udah misalkan bahasa Inggrisnya dibagusin atau pengalamannya ditambahin dan segala macam gitu, jadi ada yang bisa diceritain gitu di Motlab gitu ya Bisa guys. dibanggakan gitu. Iya, ada yang bisa dibanggakan gitu. Benar. Oke. Nah, itu oke. Sebenarnya itu aja pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari pertanyaan teman-teman dari mahasiswa IAIBI. Ya mungkin kita mau minta terima kasih dari PSDM iBox IBC. Kita mau bilang makasih banyak kepada Kak TM, kepada Kak Jasmine untuk udah bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir, sharing-sharing gitu, ngasih ilmu-ilmunya gitu, pengalaman-pengalamannya kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada kritik, ada saran, ada masukan, keluh kesah gitu, bisa nih langsung dimasukin atau langsung diisi aja iBox ya. Linknya ada di deskripsi, yaitu ibcfebui.com/ibox. Lupa pantengin terus IG-nya juga di IBC karena ya biar gak ketinggalan info-info gitu. Terus pantengin IG-nya biar gak ketinggalan info seputar dunia perkuliahan khususnya di IAIBI FBUI gitu. Ada pesan-pesan nggak dari KTM? Ya, semoga apa yang kita udah sampaikan bisa bermanfaat lah. Betul. Amin. Kalau dari Kak Jasmine apa nih pesan-pesan buat Iya, teman-teman? tetap semangat aja, jalanin aja lah sambil nangis. Sambil nangis nggak apa-apa. Oke, kami dari PSDM IBC pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di iBox edisi selanjutnya. Dadah.